Warga desa Kuta digegerkan dengan penemuan jasad bayi di sebuah perkebunan wilayah Kuta, Lombok Tengah. Polda NTB memberikan kesempatan kepada PT Tiara Citra Nirwana untuk memperbaiki dokumen dalam aktivitas pengeboran pipa penyulingan air laut. Salam jumpa pemirsa, Anyus dari kembali hadir menjumpai Anda. Informasi penting dan menarik akan kami suguhkan dan bersama saya Hidayat Adiasi, inilah Anyus NTB selengkapnya. Informasi pertama kami pemirsa, warga desa Kuta digegerkan dengan penemuan jasad bayi dalam kondisi membusuk di sebuah perkebunan di wilayah Kuta, Lombok Tengah. Jasad bayi tersebut ditemukan warga dalam keadaan tubuh terkubur sebagian, sedangkan bagian tubuh seperti kaki masih terlihat. Penemuan jasad bayi di lokasi perkebunan di wilayah desa Kuta, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, gegerkan warga sekitar. Jasad bayi ini ditemukan pertama kali oleh salah satu warga yang sedang mencari pakan ternak bernama Juna, 67 tahun. Merasa curiga melihat sesuatu dikerubungi lalat, Juna kemudian mendekatinya. Setelah dilihat lebih jelas, terlihat kaki bayi yang sudah hitam membusuk dan kejadian tersebut langsung dilaporkan ke polisi. Polsek kawasan Kuta bersama tim Inafis Satreskrim Polres Lombok Tengah langsung mendatangi lokasi untuk mengevakuasi mayat tersebut. Jadi memang benar tadi pagi ada ditemukan mayat bayi di Dusun Merinding Kuta sekitar jam 9.40. Itu berawal dari saksi atas nama Juna yang hendak mencari pakan sapi. Kemudian di tempat tersebut kebetulan dia mau memetik daun jeruk limau, kemudian dia curiga ada lalat di bawahnya, kemudian ternyata dia melihat ada kaki mayat bayi yang kelihatan. Usai dievakuasi, mayat bayi langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Mataram untuk dilakukan autopsi. Sementara untuk jenis kelamin bayi belum bisa diketahui lantaran kondisi mayat yang sudah membusuk membuat penyidik kesulitan mengidentifikasi jenis kelamin mayat. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Polda NTB memberikan kesempatan kepada PT Tiara Citra Nirwana untuk memperbaiki dokumen dalam aktivitas pengeboran pipa penyulingan air laut di perairan Gili Trawangan. Karena perusahaan tersebut bukan badan usaha ilegal dan telah memiliki izin. Secara mengejutkan, Polda NTB menyampaikan PT TCN memiliki izin di tengah polemik pengeboran air bawah laut perairan Gili Trawangan, Lombok Utara yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Sebelumnya otoritas setempat yakni Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional atau BKKPN Kupang merekomendasikan adanya kerusakan lingkungan bawah laut, yakni rusaknya terumbu karang mencapai diameter 1.600 meter akibat tertimbun lumpur dari pengeboran yang dilakukan oleh PT TCN. Aktivis lingkungan juga telah melaporkan kasus tersebut ke Ditreskrimsus Polda NTB. Kapolda NTB mengatakan PT TCN memiliki izin namun belum melengkapi sejumlah syarat kelengkapan administrasi pengeboran air bawah laut di perairan Gili Trawangan, Lombok Utara. Ini PT TCN itu adalah badan usaha yang mempunyai izin. Karena sudah bukan tidak ada izin, ada izin. Ya. Nah, sekarang ada beberapa administrasi yang harus dilengkapi. Jadi proses penyidikan yang ada di Krimsus ini untuk melengkapi administrasi yang kurang. Jadi TCN itu bukan badan usaha yang ilegal. Polda NTB menangani kasus PT TCN terkait perusakan ekosistem laut di perairan Gili Trawangan akibat endapan lumpur yang menutupi terumbu karang berdasarkan laporan dari kelompok masyarakat Lombok Utara. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. RTH atau ruang terbuka hijau di Pasar Renteng, Lombok Tengah yang terbengkalai diwacanakan akan dimanfaatkan menjadi lokasi hiburan dan pasar kuliner masyarakat. Ruang terbuka hijau atau RTH di Pasar Renteng Praia, Lombok Tengah yang sudah lama terbengkalai kini akan dimanfaatkan sebagai lokasi hiburan dan pasar kuliner.
RTH ini nantinya akan ditata sedemikian rupa guna memperbaiki kenyamanan untuk masyarakat yang berkunjung. Selain pasar kuliner, di RTH ini juga akan dibangun wahana anak. Sementara itu, untuk pengelolaan, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menyerahkan kepada kepala lingkungan setempat, namun untuk dukungan fasilitas dan sejenisnya Pemkab siap membantu. Bupati Lombok Tengah menegaskan akan melengkapi fasilitas yang ada seperti penanaman pohon lebih banyak hingga fasilitas lampu penerangan. Selanjutnya ini dikelola dengan semaksimalnya. Nanti ada hiburan dan lain sebagainya. Ini adalah ide-ide rekan kaleng. Ide rekan kaleng. Kita sebagai pelayan ini tentu harus memberikan support kepada mereka dengan cara itu. Mudah-mudahan ini bisa maju karena rencananya ada hiburan dan lain sebagainya. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Tindas oleh mobil tersangka, memanggil mentan untuk dimintai coba memadamkan api. iNews sore setiap hari. Sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga paling curhat. Jadikan panggung orasi. Umur capres dan cawapres. Yang paling jangkau dan sangat. iNewsroom setiap hari. Kita di iNews Prime. Masa dari komunitas Menjaga Dikyang. Akan bahwa secara normal penduduk berada di atas di Jawa Barat. Memiliki komunitas. kepanjangan. iNews Prime setiap Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam mengevakuasi korban mas yang salah sasaran. Disertai asap hitam. Bicara kepada menit ke-6 di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Mandi weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Spesial Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono. Saatnya rakyat bersuara. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. dikasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Tidak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Menyoroti kecurangan. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. Menyuarakan keadilan. Apain aja
dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Akan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma masih pasrah aja. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Today's officials are from Germany, led by UEFA Euro 2024, 15 Juni hingga 15 Juli di iNews Premium Sport. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Halo, selamat sore. Bekerja keras. Ini istilah apalagi jenuh error. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom dan Banjar terus iNewsroom Senin sampai Jumat. iNews Prime. terendam banjir, longsor. iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali berkembang dramatis. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Pelaku usaha kain tenun asal Lombok Tengah meminta penyelenggara menggandeng para perajin di perhelatan MotoGP 2024 dengan memasukkan kain tenun sebagai souvenir satu paket dengan tiket MotoGP. Pengusaha tenun asal Lombok Tengah meminta agar dapat digandeng dalam perhelatan MotoGP oleh penyelenggara. Pengusaha tenun mengaku belum merasakan dampak MotoGP terhadap hasil penjualan kerajinan tenun milik mereka. Sementara itu, dampak COVID-19 hingga saat ini masih dirasakan oleh para pengrajin dan pelaku usaha tenun. Sedikitnya pengunjung dan wisatawan yang datang membuat penjualan produk tenun mereka lesu. Untuk dapat digandeng dalam perhelatan MotoGP, pelaku usaha tenun menyarankan kepada penyelenggara untuk memasukkan produk kerajinan tenun khas Lombok Tengah dalam paket tiket yang ada disesuaikan dengan jenis kelas tiket tersebut. Hal ini pun diyakini akan membantu memasarkan produk kain khas daerah tersebut. Selain itu juga menjadi langkah untuk mempromosikan kearifan lokal dan hasil kerajinan lokal yang ada di Lombok. Kita kan tidak masuk di merchandise-nya. Kita kan dipamerkan di sana produk kita. Kecuali masuk songket kita di merchandise. Ya. Itu sebenarnya harapan kita. Nanti kalau dia beli tiket, misal orang kaya raya beli tiket MotoGP, kenapa nggak bisa masuk songket kita satu lembar? Selanjutnya, para pelaku usaha tenun berharap usulan para pengusaha kain tenun dapat terrealisasi lantaran selama perhelatan event di sirkuit Mandalika, mereka hanya diberikan lapak yang dinilai kurang menarik perhatian pengunjung dan penonton. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Ya pemirsa, ratusan wisatawan penumpang kapal pesiar serbu sentra wisata Gerabah di Banyumulek dan para wisatawan mengikuti trip wisata saat dibawa keliling dengan menggunakan Cidomo. Ratusan wisatawan asing dari seluruh dunia serbu sentra wisata Gerabah Banyumulek, Lombok Barat. Para wisatawan asing ini pun disambut hangat oleh komunitas yang membawanya berkeliling ke sejumlah sentra pembuatan gerabah. Mereka tampak antusias mengikuti trip wisata tersebut.
Salah satu wisatawan asal Australia menerangkan dirinya sangat antusias dengan disambut oleh kendaraan tradisional Cidomo untuk berkeliling wisata Banyumulek, kendati dirinya mengeluhkan Pulau Lombok cuacanya panas. You the first time you use bicycle. How about this the traditional bicycle? You very enjoy today. Yes. Rough day. Yeah. Very hot. Salah satu pengrajin sentral gerabah Banyumulek, Romlah, mengaku dengan adanya kunjungan wisatawan asing ini mampu memberikan penghasilan kepada warga setempat. Pendapatan Ibu selama bulan datangan turis ini lumayan, Bu, ya? Iya. Rata-rata berapa, Bu, dari sebelumnya? Nggak tentu ya. Kalau kita bikin gerabah ini. Tapi lebih besar kalau ada turis datang, Bu, ya. Sebanyak 3.000 wisatawan yang menggunakan kapal pesiar tiba di Pulau Lombok. 500 wisatawan diantaranya berkunjung ke sentra gerabah Banyumulek. Kedatangan ribuan wisatawan kapal pesiar tersebut kurang dimaksimalkan oleh para pegiat pariwisata, mulai dari penyambutan hingga rute yang ditentukan, sehingga tidak banyak menguntungkan masyarakat yang menggantungkan hidupnya di pariwisata. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan anak di Lombok Timur rela antri berjam-jam saat hitan masal gratis, di mana aksi sosial ini untuk membantu warga tidak mampu sekaligus memperkenalkan metode sunat modern menggunakan lem. Ibu-ibu dengan membawa bayinya antri untuk mengikuti hitan masal gratis. Satu persatu bayi yang dibawa ibu-ibu menjalani hitan dengan metode sunat modern menggunakan lem. Kelebihan sunat dengan metode lem ini bisa mengurangi rasa nyeri dan tidak memerlukan jahitan serta lebih cepat sembuh. Produk lem untuk sunat karena kita menggunakan metode lem pada pagi hari ini, metode sunat terbaru, ya, itu tidak ada jahitan dan sebagainya, hanya kita menggunakan lem. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. UEFA Euro 2024, 15 Juni hingga 15 Juli di iNews Premium Sport. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Today's officials are from Germany, led by UEFA Euro 2024, 15 Juni hingga 15 Juli di iNews Premium Sport. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Ditindas oleh mobil tersangka, memanggil mentan untuk dimintai coba memadamkan api. iNews sore setiap hari. Sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga Palestina Jadikan panggung orasi. umur capres dan cawapres. Yang paling jangkau dan sangat. iNewsroom setiap hari. Kita di iNews Prime. Masa dari komunitas Menjaga Dikiang. Kan bahwa secara normal betul-betul penduduk berada di Bandung, Jawa Barat. Memiliki komunitas. kepanjangan. Ajak iNews Prime setiap Senin sampai Jumat
Inilah iNews Malam mengevakuasi korban mas yang salah sasaran. Disertai asap hitam, bicarakan pada menit ke-6 di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari hanya di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Berbicara air terjun tidak melulu tentang daerah utara Pulau Lombok. Di Lombok Tengah bagian selatan, daerah yang cenderung kering dan dekat dengan pantai, terdapat air terjun dan meski tidak terlalu tinggi, air terjun ini bagai oase di tengah Kuta Mandalika. Mendengar kata Mandalika, sebagian dari kita pasti mengingat sirkuit MotoGP yang tengah dibangun atau paling tidak terngiang akan pantainya yang super mewah dan mendunia. Sebut saja sederet pantai nan cantik mulai dari Pantai Kuta, Pantai Seger, Tanjung Aan, maupun Pantai Selong Belanak. Tapi tahukah kalian jika kawasan ekonomi khusus ini memiliki destinasi wisata berupa air terjun? Tidak ada yang menyangka jika kawasan yang cenderung kering dan tekstur tanahnya tanah liat ini terdapat air terjun yang begitu cantik. Terletak di pedalaman hutan di bawah perbukitan, masuk kawasan Dusun Merendeng, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Tiu Merendeng begitu halayak menyebut air terjun ini. Untuk sampai ke air terjun, pengunjung cukup masuk dari Desa Kuta, sampai parkir kendaraan untuk melanjutkan perjalanan dengan menelusuri jalan setapak, serta menelusuri sungai kecil. Medan yang dilalui cukup menantang karena selain melewati tebing juga licin akibat tanahnya basah dan lembab. Karena di sepanjang jalan banyak ditemui mata air yang keluar dari dinding-dinding tebing. Kurang dari 7 menit berjibaku dengan batu-batu kali yang licin, dari kejauhan tampak derai air terjun yang jatuh membentuk bulir melalui sebuah batu dan membentuk kolam yang cukup luas. Keunikan lainnya adalah warna kolam airnya hijau toska, sehingga sangat cantik ketika terkena sinar matahari. Sekilas air terjun ini mirip dengan air terjun Kalela yang ada di Sumbawa, tapi versi mininya. Tiu Merendeng memiliki ketinggian 3 meter dan memiliki kedalaman kolam lebih dari 2 meter. Aktivitas yang bisa dilakukan selain mandi dan berenang, pengunjung bahkan mencoba jumping dari atas air terjun. Jadi hari ini kita lagi ada di air terjun, tepatnya berada di Kuta Mandalika, Lombok Tengah. Tumben banget nih ada air terjun di area Kuta Mandalika, biasanya itu pantai semua kan. Sekarang ada air terjun, namanya air terjun Tiu Merendeng. Jadi buat teman-teman yang pengen nikmatin pantai sekaligus air terjun, bisa banget tuh datang ke area Kuta Mandalika, tepatnya di Lombok Tengah. Air terjun Tiu Merendeng untuk saat ini memang belum dikelola secara baik. Parkir saja kendaraan harus dititip di rumah warga dengan hanya memberi uang jasa seikhlasnya. Tidak ada tiket masuk serta akses ke air terjun masih berupa jalan tanah. Setidaknya keberadaan air terjun ini bagai oase bagi daerah Kuta Lombok Tengah yang tidak memiliki destinasi berupa air terjun. Dari Lombok Tengah, Herkiandi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, lebatnya hutan Punikan Lingsar Lombok Barat menyimpan pesona alam yang indah berupa air terjun dengan ketinggian hampir 30 meter dan terletak di tengah hutan. Untuk sampai ke sana, pengunjung harus berjibaku melewati jalan setapak yang sempit dan juga terjal.
Air terjun Timponan terletak di Hutan Punikan, Desa Batu Mekar, Kecamatan Ningsar, Kabupaten Lombok Barat. Untuk menuju air terjun ini disarankan menggunakan sepeda motor karena kendaraan roda 4 belum bisa masuk ke dalam hutan Punikan. Jika memaksakan menggunakan mobil, hanya bisa sampai di Dusun Punikan lalu melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki lumayan jauh. Ya, ini dia akses menuju ke air terjun Timponan. Kurang lebih kita akan melewati akses ini sekitar 2 km. Seperti yang ada di belakang Ella saat ini, aksesnya cukup sempit dan kita akan berjuang melewati jalan ini. Beruntungnya kita naik motor, jadi jalur menanjak, sempit, berdebu ini bisa kita lalui dengan lancar. Ya, akhirnya saat ini Ella sudah sampai di parkiran air terjun Timponan. Nah, air terjun Timponannya sekitar 500 meter lagi yang akan kita tempuh dengan berjalan kaki. Ikuti terus perjalanan Ella. Setelah sampai di pintu masuk atau tempat parkir, pengunjung selanjutnya berjalan kaki sekitar 500 meter menyusuri sungai menuju air terjun. Suasana sejuk membuat perjalanan tak terasa melelahkan. Tak perlu khawatir meski terbilang terpencil, namun destinasi ini sudah dilengkapi sejumlah fasilitas seperti toilet serta tempat ganti baju, dan ada juga warung kecil yang menjual makanan ringan dan minuman. Oh ya, jangan lupa membawa perbekalan yang cukup ya, soalnya di air terjun nanti tidak ada warung ataupun pedagang. Suasana sekitar masih sangat alami. Jalur trekking ke air terjun tidak terlalu menanjak, kondisinya terbilang bagus meskipun cuma jalan setapak. Buat saya, trekking selama 10 menit tersebut tergolong ringan. Di sepanjang perjalanan, saya menikmati sungai, pepohonan, dan suasana di tengah kebun kopi milik warga. Air terjun Timponan ini memiliki ketinggian sekitar 25 meter. Nah, di bawahnya juga kita bisa melihat ada kolam yang bisa kita gunakan untuk berenang. Nah, setelah ini Ella akan berenang. Temenin terus ya, jangan kemana-mana. Dengan ketinggian kurang lebih 50 meter, air terjun Timponan menjadi salah satu dari beberapa air terjun tertinggi di Lombok. Debit airnya tak begitu deras, namun bisa membuat wisatawan cukup aman bila ingin berenang. Seperti yang kita ketahui, bila berada di tempat wisata, pastinya tidak akan menarik bila hanya diam dan menikmati keindahan saja. Timponan ini memang sangat luar biasa rasanya. Di sini kita bisa melihat bebatuan yang cukup besar-besar, terutama di dalam kolam tersebut, sehingga apabila kalian ingin berenang, kalian harus berhati-hati. Itu dia informasi seputar wisata air terjun Timponan di Lombok Barat yang bisa kami sampaikan kepada Anda. Bagaimana? Sangat indah bukan objek wisata yang ada di sana? Daripada merenung sambil menggigit lidah karena takjub dengan pesonanya, yuk langsung saja siapkan liburan Anda dari sekarang. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di News NTB kali ini. Saya Hidayat Adiasih. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.